3DR kelas B Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Desmita Landari dengan NPM B1A 022120. Perkenalkan, saya Wahyu Afita dengan NPM B1A 022126. Saya Ervina Maharani Syahputri dengan NPM B1A 020883. Kami akan mempraktekkan proses mediasi yaitu sengketa tentang uang prestasi hutang piutang pada tahun 2024 antara Wahyu Afita selaku penggugat dan Ervina Maharani selaku tergugat di Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Sengketa ini berawal dari adanya kelalaian pihak tergugat yaitu Ervina Maharani kepada pihak penggugat yaitu Wahyu Afita. Setelah jatuh tempo pelunasan, ternyata Ervina Maharani tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyu Afita yaitu sebagai berikut. Wahyu Afita dan Ervina Maharani merupakan teman dekat yang telah menjalin persahabatan selama 5 tahun dan merupakan teman kuliahnya. Pada tanggal 15 Januari, Ervina Maharani membangun usaha fashion dengan menggunakan uang pinjaman tersebut. Ervina membayar cicilan kepada Wahyu Afita secara teratur selama 6 bulan pertama. Pada bulan ke-7, yaitu pada bulan Juli tahun 2024, Ervina Maharani mulai terlambat membayar cicilan. Pada bulan ke-9, yaitu bulan September 2024, Ervina Maharani berhenti membayar cicilan sama sekali. Wahyu Afita mencoba bernegosiasi dengan Ervina Maharani untuk membicarakan pinjaman, namun tidak berhasil. Ervina Maharani mengaku mengalami kesulitan keuangan dan tidak sanggup membayar cicilan sesuai kesepakatan awal. Pada tanggal 15 Desember tahun 2024, Wahyu Afita mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A dengan tuntutan pembayaran sisa hutang sebesar 14 juta rupiah dan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi gini sis, aku kan mau buka usaha kayak toko-toko butik gitu kan. Oh ya. Terus tuh aku kayaknya kekurangan dana sekitaran 20 juta gitu ya. Kira-kira siapa ya yang ada ya? Kalau kamu punya nggak? Santai, aku ada 20 juta. Kamu mau 20 juta aja? Iya, serius sis. Serius? Gak apa-apa. Pakai aja dulu. Nanti aku balikinnya per bulannya 1 juta gitu, bisa kan? Bisa. Santai aja. Tidak, nanti TF ke ini ya, rekening aku yang lama ya. Oh ya, mau TF sekarang nggak apa-apa, boleh? Oh iya boleh. Oke, aku TF sekarang ya. Ya udah ya. Oh iya. 20 Makasih juta, ya kan? sis, iya. Oke. Nanti aku TF kamu ya kalau udah modalnya udah kembali, nanti aku TF 1 bulannya 1 juta. Santai aja. Kayak sama siapa aja kamu ini. Silah. Iya. Soalnya aku juga butuh uangnya. Iya, aku bayar. Ya, tapi kalau bisa secepatnya ya, Pin. Iya, pasti. Ya udah, aku kasih tempo waktu lagi ya, tapi beneran dilunasin, Pin. Ya udah, iya. Makasih ya, Pin. Oke, makasih ya, Pin. Ini tanggal berapa ya, by the way? Oh iya, ini udah seminggu lebih nih Arvina belum bayar. Aduh, harus ke telepon nih Arvina.
sendiri. Aduh, udah 3 bulan ya punya ini nggak bayar-bayar, dihubungin nggak bisa, dihubungin juga nggak bisa. Kayaknya aku harus ngajuin gugatan ke pengadilan aja deh. Ya aku ajuin aja deh kalau ini. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desmita Wulandari, SHMH CPM, sebagai mediator yang bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia yang dipilih oleh ibu-ibu sekalian untuk menjadi penengah dalam kasus ini. Dan saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bagaimana kita bisa dimulai dengan ibu ini? Apakah ibu setuju? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afita. Di sini saya sebagai penggugat. Baik, perkenalkan saya Vina Maranisha Putri sebagai tergugat. Baik, salam kenal Ibu Wahyu Afita, Ibu Ervina Maharani. Jadi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib melakukan upaya mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh seorang mediator. Dan pada sidang mediasi ini, ibu-ibu sekalian sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator pada kasus ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan arti mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, saling berunding dan berdiskusi untuk menentukan titik temu suatu permasalahan dan memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah Ibu setuju? Setuju. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk membantu ibu-ibu sekalian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak mempunyai kepentingan lain kecuali perkara Ibu Afita dan juga Ibu Ervina. Sebagai mediator, saya tidak mempunyai kepentingan lain. Saya hanya membantu memfasilitasi komunikasi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dan bersifat rahasia tentunya. Saya selaku mediator di sini bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun, tidak memihak kepada Ibu Wahyu Afita, tidak memihak kepada Ibu Ervina Maharani, dan saya juga tidak mengambil keputusan atas perkara ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, perlu diketahui dengan sesama bahwa jika terjadi deadlock atau tidak menemukan solusi dari suatu permasalahan, kita akan menempuh metode kaukus. Namun perlu sama-sama kita pahami agar tidak terjadi fitnah bahwa kaukus ini bertujuan untuk menemukan titik temu jika mediasi kita pada hari ini belum mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak yang dilakukan oleh mediator dengan penggugat ataupun mediator dengan tergugat saja. Tetapi saya sebagai mediator tidak akan menyampaikan hasil dari kaukus ini kecuali para pihak mengizinkan dan menghendaki untuk disampaikan. Baiklah, sebelum kita memulai mediasi, apakah ada peraturan dari Ibu Wahyu Afita maupun Ibu Ervina Maharani sebelum kita memulai mediasi pada hari ini? Ada. Mungkin bisa dimulai dengan Ibu Wahyu Afita. Apakah Ibu Ervina setuju? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Kalau peraturan dari saya mungkin dilarang berkata kasar pada saat proses mediasi ini berlangsung. Kalau dari saya tidak melakukan kekerasan fisik dan menyudutkan pada saat proses mediasi berlangsung. Baiklah, saya akan menambahkan 3 peraturan lagi, yaitu yang pertama dilarang keluar ruangan pada saat proses mediasi berlangsung, yang kedua dilarang berbicara tanpa izin mediator, yang ketiga tidak menggunakan handphone selama proses mediasi ini berlangsung. Baiklah, apakah Ibu sepakat dengan peraturan yang saya sampaikan tadi? Sepakat. Baik, saya selaku mediator juga dapat menentukan jadwal mediasi tentunya dengan kesepakatan ibu-ibu sekalian apabila mediasi kita hari ini belum mencapai kesepakatan. Apakah ada saran dari ibu-ibu sekalian tentang jadwal mediasi kita? Ibu? Sepertinya setiap hari Senin saja. Iya.
Apakah setuju? Setuju. Baiklah. Berarti ibu sekalian sepakat ya kita setiap hari Senin melakukan mediasi apabila mediasi hari ini belum mencapai kesepakatan ya, gitu lah ya Bu ya. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan dari Ibu Wahyu Afita terlebih dahulu? Bagaimana, apakah Ibu Ervina setuju? Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi begini, saya dengan Ibu Ervina ini merupakan teman dekat yang kemudian Ibu Ervina ini meminjam uang kepada saya, Bu, untuk membuka usahanya. Nah, meminjam uang itu terjadi pada tanggal 5 Januari. Nah, yang dimana itu saya kemudian meminjamkan uang sebesar 20 juta rupiah kepada Ibu Ervina. Yang kemudian di sini beliau berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dengan mencicil selama 24 bulan dengan cicilan 1 juta per bulannya. Dan tetapi kesepakatan ini tidak tertulis, Bu, melainkan hanya terjadi secara lisan. Nah, permasalahannya di sini, Bu, bahwa pada bulan ke-9, yaitu pada bulan September, Ibu Ervina ini tidak membayar cicilannya lagi. Saya sudah berapa kali menghubungi Ibu Ervina, juga mendatangi ke rumah Ibu Ervina, tetapi tidak ada tindakan dan juga tidak ada itikat baik dari Ibu Ervina ini, Bu. Yang kemudian saya juga berusaha untuk bernegosiasi kepada beliau, tetapi Ibu Ervina ini terus beralasan yang tidak jelas kepada saya. Sampai pada akhirnya karena tidak ada kejelasan lebih lanjut dari Ibu Ervina ini, kemudian pada tanggal 15 Desember 2024 saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Jadi begitu, Bu. Baik, saya ulangi lagi ya Bu penjelasan dari Ibu Afita bahwa Ibu Ervina ini meminjam uang gitu ya Bu, dan itu sebesar 20 juta. Iya. Ya. Kemudian Ibu Ervina Maharani ini telat membayar cicilan gitu Bu. Kemudian tidak ada itikat baik. Ya. Ya, oke. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Wahyu Afita, apa yang ingin Ibu Ervina luruskan mungkin? Jadi gini ya Bu ya, saya tuh sebenarnya ingin membayar hutang-hutang saya ya Bu ya. Tapi pada saat ini saya benar-benar sedang kesulitan Bu. Saya juga lagi usaha saya itu sedang sepi Bu, zaman sekarang kan lagi sepinya ya Bu ya. Nah kemudian apakah Ibu Afita ini nggak ada cara lain? Saya kecewa dengan cara Ibu Afita ini. Masa dia langsung menindaklanjuti ini kan ke pengadilan? Apakah tidak ada alternatif lain seperti Bundi? Misalkan kita ini sudah berteman lama. Saya rasa Ibu Wahyu Afita ini bisa lah berpikir secara dewasa gitu Bu, dan cari jalan keluarnya bersama-sama tanpa harus mempermalukan saya seperti ini. Aduh, gimana Ibu Ervina ini ya? Harusnya Ibu Ervina ini berpikir kembali. Saya sudah berapa kali loh mencoba untuk menemui Ibu dan merekonstruksi cicilan, tetapi apa tindakan yang Ibu lakukan? Justru Ibu tidak ada respon sama sekali. Ibu harap tenang, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, tidak boleh berbicara tanpa izin mediator ya. Kalau pihak satu sedang berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita bisa mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Bagaimana? Apakah mediasi ini masih ingin dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan. Baiklah, silakan Ibu Ervina untuk melanjutkan penjelasannya. Nah, jadi gini Bu, saya menyadari betul, iya saya mengakui saya telat membayar dan saya terlambat melunasi pembayaran cicilan. A few moments later. Baiklah, jadi usaha Ibu Ervina ini kurang dihargai begitu ya Bu, dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu ini menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik, apakah benar begitu? Iya Bu, sangat betul. Itu yang sangat saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Wahyu Afita dan juga Ibu Ervina, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama itu Ibu Wahyu dan Ibu Ervina ini menginginkan adanya hubungan baik. Kemudian ibu-ibu sekalian ini menginginkan agar masalah cepat terselesaikan, gitu kan yang kalian maksud? Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Afita dan Ibu Ervina ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Afita ini menganggap Ibu Ervina ini sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Ervina ini menganggap
Ibu Afina ini sebagai pemerintah yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Kalau boleh saya bertanya nih, bagaimana kemungkinannya kelanjutan dari utang tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa Ibu Ervina ini harus segera mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah jatuh lewat temponya, sudah lewat dari jatuh seharusnya. Jadi Ibu menginginkan agar hutang tersebut cepat lunas, benar ya? Iya benar Bu. Dari penjelasan ibu-ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang-hutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Afita dan juga Ibu Ervina ini dapat dilanjutkan. Seperti begitu ibu-ibu sekalian? Iya betul. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Nah, definisi permasalahan tersebut ada dua. Yang pertama ini bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, dari dua poin tersebut yang ingin ibu-ibu sekalian bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana ibu-ibu sekalian kepada Ibu Afita? Yang jelas, saya menginginkan untuk Ibu Ervina ini sesegera mungkin melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu Ervina bagaimana menurut Ibu? Terserah saja ya Bu, untuk lunasan hutang saya tidak kesulitan. Jadi kita bisa bahas secara baik dulu. Bagaimana Ibu Afita, apakah dari Ibu Afita ada pertimbangan lain? Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Ervina, saya setuju Bu untuk membicarakan kembali terkait nama baik terlebih dahulu. Baiklah, agenda pertama kita membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Afita dan juga Ibu Ervina. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah ibu-ibu sekalian setuju? Ya, setuju. Setelah kedua pihak setuju membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pembicaraan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau menentukan usulannya? Apakah Ibu Afita, apakah Ibu Ervina mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan. Sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Ervina ini sebetulnya cukup baik Bu. Yang sehingga saya percaya bahwa pemberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar yaitu 20 juta rupiah. Namun pada kenyataannya Ibu Ervina ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini menjadi fasilitas untuk saya. Dalam hal utang piutang pasti akan saya bayar, tenang saja. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan anak yang usianya Apakah Ibu Ervina memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Afita? Tentunya bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, kemudian terus berapa jumlah yang harus saya bayarkan serta tanggal waktu yang dititipkan. Saya rasa itu tidak cukup. Baik, saya setuju Bu mengenai apa yang kita lakukan pada perjanjian tersebut. Dengan itu, Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Afita dan juga Ibu Ervina ini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah ibu-ibu sekalian memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Afita ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini ya. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga membayar hutang tersebut dan saya janji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Afita. Baik, saya melihat Ibu Ervina beritikat baik begitu ya Bu untuk menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Afita? Silakan Ibu. ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Jadi kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Ervina mengenai pelunasan hutang piutang ini, ya saya akan mengikuti. Kita ini sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah ada tanggapan dari Ibu? Baik, tidak jadi masalah. Saya juga akan memberikan keringanan untuk pembayaran cicilan. Jadi selama 1 bulan itu Ibu Ervina hanya membayarkan 800.000 saja.
Dan juga asalkan dalam waktu 18 bulan itu saya mau semua hutang saya segera dilunasi ya. Dan jadi begini, pihak Ibu Arvita ini membutuhkan kepastian dari Ibu Ervina. Nah, apakah Ibu Ervina bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 18 bulan ke depan itu dapat dilunaskan Ibu? Iya Bu, jadi begini, kalau saya berhutang kepada Ibu Arvita ini keperluan penangkapan modal saya. Nah, jadi 18 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya melunasi hutang itu segera. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Arvita atas usulan dari Ibu Ervina? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah, tidak apa-apa, saya setuju dengan ikat dari Ibu Ervina. Baiklah, pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil 40 juta selama 18 bulan. Dan artinya 18 bulan ke depan hutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu kan ibu-ibu sekalian? Baiklah, apabila ibu-ibu telah sepakat, saya akan menyusun laporan hasil mediasi yang berisikan bahwa yang pertama, bahwa pihak penggugat dan juga tergugat memiliki etikat baik untuk saling menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, bahwa pihak penggugat setuju untuk melakukan perdamaian dengan tergugat, tetapi dengan syarat bahwa tergugat kembali melakukan kewajibannya untuk membayar hutang piutang dalam kurun waktu 18 bulan dan setiap bulannya dicicil sebesar Rp800.000. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat menyetujui syarat dari pihak tergugat untuk melunasi semua hutangnya. Nah, dari hasil di atas ini sudah mencerminkan bahwa telah terdapat hasil diskusi dan kesepakatan kita pada hari ini. Baiklah, karena ibu-ibu sekalian telah menyetujui hasil mediasi, mari kita lanjutkan dengan penandatanganan dokumen kesepakatan. Saya telah menyiapkan draft kesepakatan berdasarkan hasil diskusi kita pada hari ini. Silakan kepada Ibu Arvita untuk dibaca sebelum ditandatangani. Silakan kepada Ibu Ervina dibaca dan ditandatangani. Oke, baik. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Arvita dan juga Ibu Ervina atas keberhasilan dalam mencapai kesepakatan ini. Ibu telah menunjukkan etikat baik, keterbukaan, dan kemauan untuk berkompromi demi kepentingan bersama. Nah, ini adalah langkah positif untuk tetap menjalin komunikasi yang baik tentunya. Dengan ini saya nyatakan proses mediasi antara Ibu Arvita dan juga Ibu Ervina resmi ditutup dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani tadi. Dokumen kesepakatan ini akan saya serahkan ke pengadilan untuk dicatat sebagai akta perdamaian. Semoga kesepakatan ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama ibu sekalian. Selamat tinggal.